Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sorry, kita hari ini agak terlambat ya dengan Bung Rocky karena Bung Rocky juga baru mendarat di Jakarta. Dan biasanya Bung Rocky ini kalau dalam perjalanan saya tahu pasti banyak dihadang. Kalau ada yang tahu ada Bung Rocky di satu daerah pasti akan dihadang itu banyak ketemu dengan orang-orang. Kecuali di pesawat aja ya, pasti nggak bisa dihentikan pesawatnya gitu ya Bung Rocky ya. Ya, saya 2-3 hari dari Manado ke Bola Mongondo ke Bintu Aena, terus ke arah Gorontalo. Jadi dihadang 4 kali oleh komunitas. Dan ada petani, ada mahasiswa, ada jurnalis. Jadi saya mulai paham bahwa fasilitas untuk mengucapkan kritik atau proposal-proposal perubahan itu nggak perlu lagi lewat partai politik. Ya. Karena kita bisa diajak ngobrol sambil mereka berkeluh kesah tentang keadaan. Jadi saya banyak tahu tentang keadaan kemiskinan di Indonesia Timur terutama. Yes, oke. Nah, ini menarik dan saya kira sebenarnya presiden itu calon presiden itu harus lebih sensitif dengan soal-soal begini ya. Dengan begitu nanti akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak hanya elitis dan merasa kebanyakan orang Jakarta ini kan merasa dia tahu yang terbaik untuk orang daerah gitu ya. Bukan dia mencoba memahami apa kebutuhan, tapi dia merasa tahu apa yang terbaik di daerah. Ya itu yang saya alami juga, bahwa kalau kita tanya apakah calon-calon presiden ini tahu bahwa BLT itu sebetulnya dipermainkan di daerah oleh Itu dia. bupati, oleh camat, oleh segala macam, itu keluh kesah di daerah yang mereka menganggap bahwa BLT itu sebetulnya di dalamnya disisipkan data-data pemilih. Di situ nanti saya tanya bagaimana pembagian. Oh iya, biasanya nanti amplopnya datang dulu. Nanti periode kedua amplop plus gambar seseorang. Nanti periode ketiga amplop plus gambar seseorang plus nomor partai. Jadi kira-kira begitu sudah Ya, ya, terjadi. ya, ya. Itu yang terjadi di dalam pertemuan saya dengan masyarakat di Indonesia Timur kemarin. Nah, kok ini sama dengan pengakuan Ibu Sri Mulyani? Bukan hanya pengakuan, ini keluhan dari Ibu Sri Mulyani yang Apa dia? menyatakan bahwa bansos itu sekarang banyak salah sasaran gitu karena ini digunakan oleh para kepala daerah itu juga aparat di daerah itu untuk diberikan kepada para tim sesnya atau pemilihnya gitu. Jadi orang miskinnya itu dipilih, belum tentu miskin. Kalau dipilih dan yang memilih gitu ya, Bung Rocky ya. Dipilih itu artinya dipilih mereka yang memilih si kepala daerah itu atau partai politik tertentu. Nah ini kan brengsek banget ini sebenarnya terjadi ya. Ini yang menjelaskan mengapa kemudian disparitas kekayaan atau orang kaya dan miskin itu semakin timpang dan banyak sekali kita mendengar orang-orang miskin itu nggak terurus di berbagai daerah. Iya, itu Sri Mulyani itu terlambat beritanya, berarti itu Oh baru gitu ya. sudah bertahun-tahun itu berlangsung tuh, bahwa apalagi sekarang pejabatnya diangkat, tidak dipilih tuh. Maka Mm-mm. pejabat BLT itu PLT itu pejabat PLT itu tugasnya bagi-bagi BLT ke siapa? Ya ke konstituen yang adalah milik dia, yang disuruh oleh atasannya kan. Kan Menteri Dalam Negeri membagi-bagi daerah mana yang kira-kira partai A, yang mana bagian partai B, lalu diangkatlah di situ PLT. Nah, tugas PLT membagi-bagi BLT untuk kepentingan politik. Jadi itu dasarnya tuh. Dan polanya bukan cuma itu, kadang-kala juga di beberapa daerah saya kemarin ada kelangkaan pupuk, tetapi di rumah kepala desa ada pupuk, tapi nanti kepala desanya cuma bagi pada orang-orang yang sama separtai dengan dia tuh, atau Mm-mm. tetangga yang ada keluarga dia tuh. Jadi begitu begitu masif ketidakadilan itu. Dan itu ada cermin bahwa Presiden Jokowi gagal untuk membasmi keadilan tuh, membasmi kemiskinan. Jadi Ibu Sri Mulyani, ya data Anda itu ya terlambat sekali tuh. Semua orang ngerti bahwa Mm-mm. pola-pola semacam itu atau BLT itu atau bantuan apapun itu adalah jual beli politik sebetulnya. Ya, ya, ya. Dan ini saya kira ya, jadi kan sudah praktek yang bertahun-tahun terjadi dan kemudian apa yang mereka ini kelihatannya para pejabat di atas itu hanya membaca data berdasarkan data saja, data-data statistik tapi tidak pernah lihat di lapangan apa realitasnya. Dan kalau toh Pak Jokowi katakanlah sering inkognito turun ke lapangan itu karena Pak Jokowi juga membawa sendiri sembako-sembako itu sudah dibagi-bagikan dan ini tidak targetnya pasti juga target politik juga kan. Iya, data bisa dibeli di situ, bahkan statistik bisa dibeli kan. Banyak Mm-mm. daerah atau apa namanya, uh, ya semacam desa atau kabupaten yang dinyatakan WDP apa tuh, Apa itu? itu laporan keuangannya tuh.
Oh, WTP, anu diaudit oleh BPK gitu, wajar tanpa, Ya, ya, apa namanya istilahnya, ya, ya, wajar tanpa wajar tanpa syarat. pengecualian itu. Wajar tanpa pengecualian, ya, ya, ya. Yes, itu Hmm. juga bisa dibeli kan, bisa Bisa, dipesan bisa, BTP-nya kan. Jadi banyak. seringkali data itu sekedar untuk memuliakan seseorang Hmm. sebagai pejabat di situ, tetapi faktanya ada korupsi itu. Dan nggak mungkin kalau misalnya kita bilang ya sebetulnya yang digagas oleh Pak Luhut udah betul tuh buat e-katalog semuanya. Oh iya, e-katalog itu menghalangi orang korupsi karena 1 sen pun itu akan masuk dalam kalkulasi komputer. Tetapi di belakang e-katalog itu ada jual beli jabatan. Itu nggak mungkin masuk di dalam e-katalog kan jual beli jabatan. Kalau Hmm. proposal proyek ya bisa tuh dihalangi dengan sistem. Tetapi soal jual beli jabatan itu justru yang nggak bisa. Nah, soal-soal jual beli jabatan ini yang justru rawan dipergunakan melalui sistem BLT ini kan. Jadi Ibu Sri Mulyani mesti paham bahwa BLT itu bukan sekedar seseorang ingin membeli konstituennya atau membeli suara, tapi BLT ini memang disengaja oleh kekuasaan supaya PLT itu tugasnya bagi-bagi BLT kan itu intinya kan. Jadi Hmm. tetap kalau pejabat daerah itu tidak dipilih maka dia dengan suka-suka aja dia bagi-bagi pada teman-teman dekatnya atau separtai atau yang sealiran dalam mendukung kekuasaan. Itu yang harus dipahami oleh Ibu Sri Mulyani, yaitu political economy behind the logic of BLT. Ya, 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 ya. Dan saya jadi teringat nih kalau soal gini pendukung-pendukungnya itu ya. Waktu itu pernah terjadi juga di Jawa Tengah karena Pak Ganjar Pranowo itu kan sempat rame tuh dia bagi-bagi bedah rumah kalau tidak salah itu, dan itu menggunakan dana Basnas, dan konyolnya yang dibagi-bagi itu adalah hanya kader PDIP. Kan begitu ya. Harusnya kalau hanya kader PDIP itu ya menggunakan dana PDIP. Tapi alasannya konyolnya Basnas Jawa Tengah kemudian membela, loh ini kader PDIP tapi juga orang miskin. Ya, kita tahu pola itu tuh. Dan ini akan jadi catatan dalam kampanye misalnya. Bagaimana Pak Ganjar kalau kampanye dan dipertanyakan itu. Masa jawabannya ini kader PDIP yang miskin tuh. Memang cuma kader PDIP yang miskin kan. Iya, Jadi iya. kemiskinan itu dinyatakan dulu baru belakangan ini partai mana tuh. Bukan partainya dulu dipilih baru dinyatakan bahwa dia miskin kan. Jadi hal-hal yang sepele yang akhirnya terbaca oleh netizen itu akan dipersoalkan nanti. Bahwa Ganjar pernah memakai uang negara untuk Uang umat, bukan uang negara. Basnas itu kan uang umat, ambil zakat, infak sorry itu sorry uang uang umat uang itu. umat yang Ya, harusnya itu dipakai untuk kepentingan umat tapi dipakai untuk kepentingan satu partai politik itu akan dipersoalkan. Dan kalau Ganjar bilang mana buktinya tuh, oh, itu dengan mudah diviralkan tuh langsung di ya, fact check gitu ya, dicek gampang. fakta Jejak digitalnya ada itu. ya. Ya, jadi kalau dalam kasus ini memang dia dipilih orang miskin dengan afiliasi politiknya yang miskin, yang kebetulan afiliasi politiknya gitu. Tapi dalam kasus seperti yang disebut oleh Bu Sri Mulyani tadi, ternyata yang miskinnya itu dalam tanda petik. Jadi bisa jadi dipilih walaupun tidak miskin, dia jadi miskin gitu mendadak. Dan ini menyebabkan memang mental pejabat kita miskin, mental rakyat kita juga miskin gitu. Jadi keterangan Sri Mulyani menunjukkan bahwa semua statistik itu isinya bohong gitu. Kan Mm-mm. itu dasarnya kan. Jadi bagaimana kita percaya pada statistik, pada lembaga survei kalau Sri Mulyani sendiri yang menyatakan bahwa data kemiskinan itu bohong gitu. Jadi mungkin lebih banyak orang miskin yang nggak dapat. Dan itu sebetulnya orang yang udah miskin nggak dapat, dia makin miskin lagi kan. Anak Mm. cucunya makin miskin tuh. Jadi keadaan polisi negara yang tanpa oposisi menyebabkan manipulasi di bidang data tuh. Ini semuanya intinya tidak ada oposisi dan yang beroposisi kan cuma FNN tuh. Dan itu sebetulnya sebabnya kenapa saya berjalan kemarin itu setiap kali saya mampir di ya ada warung kopi segala macam itu publik terutama anak muda langsung gerbuti saya dan mengeluh kesahkan keadaan-keadaan yang tadi kita bahas itu. Dan tapi balik lagi karena menyinggung soal tadi ya, soal oposisi. Dan itu kan sebenarnya salah kalau dianggap kita sebenarnya cuman kita wartawan yang oposisi. Sebenarnya seharusnya memang wartawan itu beroposisi terhadap kekuasaan gitu ya. Itu yang harusnya gitu. Nah, ini juga ada kasus kemarin di Bola Mongondo itu wartawannya datang dan mewawancari saya tuh. Lalu akhirnya dia ngaku bahwa dia sebetulnya wartawan yang dilekatkan pada seseorang pejabat tuh. Jadi tiap hari dia cuma melekat pada pejabat itu memberitakan. Lama-lama dia bosan juga bahwa kok beritanya itu aja. Jadi dia sadar sendiri. Lalu saya bilang bahwa ya Anda bolehnya melekat di situ, tapi Anda jadi humas dia kan. Anda tetap balancing mana suara rakyat. Jadi kelihatannya banyak wartawan yang memang di bail out, digaji oleh kekuasaan.
itu nggak ada soal aja kalau itu sekedar ya uang jalan. Tapi jangan pikiran wartawan ini, pikiran jurnalis ini juga ikut serta di dalam kebusukan atau dalam koruptif mind, pikiran koruptif dari si pejabat. Kan itu intinya tuh. Bahwa keahlian si wartawan untuk menempel untuk kepentingan investigasi, oke, tapi jangan lama-lama dia menjadi bagian dari kepentingan si pejabat tuh. Tetap dia harus jadi bagian dari kepentingan publik. Ya, jadi makanya dulu ada beberapa media yang punya kebijakan itu tidak boleh seorang wartawan itu ngepost di satu tempat. Itu harus ada rotasi karena kan begitu Iya, post di satu tempat yeah. itu berbahaya. Pasti akan ada konflik kepentingan di situ gitu. Jadi sebenarnya prinsipnya tidak boleh terlalu dekat tapi tidak boleh terlalu jauh. Kalau tidak terlalu jauh nggak dapat sumber berita, tapi begitu dia terlalu dekat juga jadinya bias. Dan itu yang terjadi sekarang malah para wartawan pimpinan media, kemudian pemilik media, itu malah mendekat pada kekuasaan. Itu kan yang jadi ironi kan. Iya, jurnalisnya disuruh jangan mendekat, tetapi lobby-lobby di antara ketua partai atau menteri itu dengan jurnalis-jurnalis bahkan pempret koran-koran utama itu jalan terus kan. Jadi kita bayangin misalnya tiba-tiba beberapa koran besar itu mempromosikan IKN akan jalan karena diajak oleh Jokowi naik pesawat sama-sama ke IKN setahun 2 tahun lalu. Sekarang ada berita bahwa Menteri PUPR bilang IKN nggak akan jalan. Kemana mereka itu? Jadi mereka sebetulnya membusuk di dalam kebohongan kan. Kan mereka sendiri mesti malu bahwa ternyata IKN tidak jalan. Mereka dulu tidak mencek faktanya bahwa problem utamanya adalah lahan yang ilegal sebetulnya, yang mau diambil pemerintah tuh tanpa pembebasan. Jadi wartawan nggak pernah kritis terhadap apa yang menjadi kebijakan negara. Begitu dia nempel dengan seorang menteri naik pesawat yang sama, udah dia jadi kacung, jadi humasnya si menteri itu. Ya, ya. Tetapi gini, saya melihat bahwa di tengah macam kebusukan semacam itu tetap saja kita punya harapan. Saya membaca kemarin dan itu viral di media juga ada seorang guru yang masih CPN ya, calon pegawai negeri di Pangandaran tuh Bung Rocky, dan dia akhirnya memilih memutuskan untuk mengundurkan diri dari sebagai PNS. Ini kan wah, ini luar biasa nih kalau ada biasanya untuk orang daerah kan PNS itu the ultimate goals gitu kalau minjam istilahnya Pak Surya Paloh yang tentang Anies ya, itu dia mengundurkan diri karena dia merasa terlalu banyak pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pejabat di atasnya gitu. Dan ketika kemudian dia tadinya sempat melaporkan itu, yang lebih luar biasa itu kemudian kan dia melaporkan secara anonim. Biasanya kan untuk laporan-laporan itu. Tapi kemudian ketika itu membuat geger dan dia khawatir teman-teman lain terkena dampaknya, akhirnya dia mengaku bahwa dia yang melaporkan itu, dan kemudian dia dipanggil dan dia di pressure oleh para petinggi-petinggi di lembaga itu ya, saya kira di kementerian bukan di dinas pendidikan ini, dan akhirnya sekarang memilih mundur, dan setelah viral bupatinya akhirnya meminta dia untuk bertemu. Nah, di hari Kamis ini, hari Rabu, hari Kamis saya kira dia akan pertemuan. Jadi masih ada anak-anak muda yang waras gitu yang melihat bahwa ada sesuatu yang benar dan kita dorong untuk speak up gitu. Iya, itu suara bahkan banyak kades yang sebetulnya mulai sadar bahwa mereka ditipu untuk dapat jabatan panjang 6 tahun, 2 kali 6 tahun, tetapi tidak diimbangi dengan kepastian bahwa mereka ini mau diperalat atau lama-lama mereka tahu mereka hanya diperalat tuh. Jadi sekali lagi kejujuran dari kades-kades ini ya sebagian memang agak nakal, tapi yang lain kan merasa kalau 2 kali periode berarti dia bisa bayangkan akan ada uang infrastruktur yang 1 miliar satu desa itu yang akan dipakai untuk kepentingan dia. Tetapi ketua-ketua partai yang ada di distrik itu atau di anak cabang itu mulai mengarahkan si kades kan. Jadi memang ada gangguan moral, dan saya kira contoh dari ASN tadi itu akan ditiru oleh banyak orang yang merasa bahwa lebih baik mundur daripada makan hati itu kalau istilah orang Indonesia itu, daripada makan hati katanya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky, dan kalau Anda termasuk bagian orang yang merasa Anda layak dapat BLT dan kemudian ternyata Anda tidak pernah dapat bagian, tapi tetangga Anda yang sebenarnya tidak layak untuk bansos atau BLT dapat bagian, silahkan dilaporkan ke Pak Jokowi loh ya, bukan ke kami. Ya, Ibu Sri Mulyani lebih sering lah datang ke daerah supaya tahu bahwa lokasi-lokasi korupsi itu betul ada bahkan sampai ke tingkat lokal. Yes, oke. Karena itu apa yang gue bilang. Nolkan. Yes, oke. Thank you. Ya.